Salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa aman hidupnya, selamat di akhirat kalau dia mampu menjaga lidahnya. Maka daripada lidahmu mengucapkan sesuatu yang tidak baik, berzikir saja kepada Allah. Kalau ada waktu, ambil Quran. Ceritakan masalahmu hanya kepada Allah. Jangan kau menceritakan persoalanmu kepada orang lain. Masalah belum tentu selesai, masalah baru akan datang. Idza nadhara ilaiha sarratka. Kalau engkau melihat istrimu, hatimu bahagia. Kalau zaman kita masih muda dulu, umur 17 tahun, 19 tahun menikah, senyum masih bagus, suami kemudian kesemsem masih masuk akal. Nek zaman saniki bu, umur 70 tahun, gigi sudah tinggal 2. Apakah ketika senyum suamimu masih bahagia? Entah sih nopo. Ibu yang di belakang. Ini masih anak kecil, ini giginya belum tumbuh ini. Ntar dulu, main nyerobot aja masuk surga nih. Nih antriannya Mas Jiwo dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah, Wakil Bupati Kuburaya Bapak Haji Sujiwo SE Emsos beserta Ibu lagi rembukan di belakang. Yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, kemudian para ketua BKMT dari mulai kecamatan sampai desa dan kemudian ranting. Ibu, berapa menit saya ceramah? Bang, bisa diangkat dikit bang, kayaknya di belakang nggak denger nih. Boleh besarkan dikit. Ah, sekali-sekali lah. Saya minta tolong sama anggota dewan. Ibu, mudah-mudahan desa ini menjadi desa yang hebat. Tapi desa yang hebat tergantung keluarga yang hebat. Keluarga yang hebat tergantung kepada ibu yang hebat. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semuanya adalah ibu-ibu yang solihah. Sebelum tahun 2000, tahun 98, abah saya wafat. Ketika saya masih pendidikan. Saya berkata dalam hati, wafatnya abah saya berarti hilangnya kehormatan saya sebagai laki-laki. Tapi ketika ibu saya wafat, saya berkata dalam hati, waktu ibu saya wafat, saya berkata dalam hati, ketika ibu saya wafat, disitulah doaku hilang kepada Allah. Sebab tidak ada doa yang paling mustajabah, yang paling didengar oleh Allah selain dari doa seorang ibu. Saya bisa berdiri di hadapan ibu karena saya didoakan oleh ibu yang hebat. Maka izinkan saya sore hari ini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Saya saksikan ibu-ibu adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya bersaksi bahwa ibu insya Allah akan melahirkan anak yang salih dan solihah. Bangsa ini tergantung kepada ibu. Desa Tebang Kacang ini tergantung kepada ibu semuanya. Keluarga ini tergantung kepada ibu. Bapak Sujiwo ini hebat seperti hari ini karena doa ibunya, bukan karena doa dirinya. Maka apa salahnya jika saya mengucapkan syukran jazilan wa syukran katsiran, terima kasih yang tidak terhingga, terima kasih yang tidak terbatas untuk para ibu-ibu yang hebat, yang insya Allah sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti ketemunya di surga, ibu. Mas Jiwo sudah ngasih beberapa hal untuk kita, untuk anak-anak kita. Kita ini beruntung, ibu. Jangan pernah mengeluh karena kita miskin. Jangan mengeluh karena kita miskin. Karena sesungguhnya kita ini kaya. Kita ini kaya. Coba hitung dari atas. Hitung dari atas. Mata yang kanan berapa miliar? Ya, mata kanan berapa miliar?
Berapa? Tidak terhitung. Ada yang mau jual? Baik. Yang kanan 1 miliar, yang kiri 1 miliar, mahal loh Bu. Tapi ada yang mau jual nggak? Nggak ada yang mau jual nih. Telinga, turun ke telinga. Telinga kanan 500 juta. Telinga kiri 500 juta. Berarti berapa ini? 1 miliar. Ngapain punya duit 1 miliar gara-gara jual gendang telinga tapi budek? Turun lagi hidung. Ada yang punya hidung nggak? Jangan ngeliatin hidung saya dong. Ini bukan pesek, ini minimalis namanya Ibu. Apa yang kurang dari nikmat hidup ini? Maka Allah mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika Allah menurunkan nikmat kepadamu, sebutkan nikmat itu, kata Allah. Kenapa begitu? Karena Allah mengingatkan, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka kelak di hari kiamat nikmat-nikmat itu semuanya akan dihitung oleh Allah. Maka sebelum nikmat itu dihitung oleh Allah, Mas Jiwo datang ke tempat ini berbagi rezeki. Tapi perasaan nggak cukup nih Mas. Ibu yang di luar kebagian nggak? Ya udah, saya mintakan sekarang. Mas di luar nggak dapat Mas. Tapi yang paling penting Haji Fauzan, rupanya Haji Fauzan masih ada hubungan famili sama saya Bu. Dari sebelah nenek saya. Insya Allah kalau beliau jadi bupati, mudah-mudahan masjid ini segera dibangun. Bukan masalah kasihan. Ini aset beliau untuk akhirat. Mas, kira-kira siap nggak? Insya Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti menolong seorang hamba kalau hamba itu mau menolong saudaranya yang lain. Saya yakin masyarakat di sini banyak rezekinya Mas, tapi sampai hari ini belum diberi kesempatan oleh Allah untuk bangun masjid. Bagi Mas Jiwo itu sedikit Bu, apalagi nanti jadi bupati. Bukan cuma jadi bupati, habis bupati jadi gubernur malah. Dan bagi Allah itu bukan hal sulit, itu mudah bagi Allah. Tapi juga tergantung kepada Mas Jiwo sama istri. Yakin Mas istrinya satu Mas? Hah? Insya Allah saya doakan Mas ya. Berarti kalau saya nyalon Ibu pasti nggak dukung saya Bu ya. Istri saya bukan 2 Bu, 3 Ibu. Wah, jangan diupload nanti ngamuk istri saya di rumah coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bertemu dengan ibu ini nikmat besar. Tidak semuanya Allah memberangkatkan kita ke masjid, betul? Tidak semuanya berangkat ke masjid. Ada yang sehat tapi nggak sempat. Kalau bicara sempat, ibu-ibu saya yakin semuanya sibuk. Di dunia ini Mas Jiwo, makhluk paling sibuk itu ya cuma perempuan. 24 jam saya lihat istri saya yang dipegang cuma 3. Sapu, pengki. Yang buat nyapu. Orang Jawa Barat bilangnya pengki. Saya biasanya kalau ceramah pakai 7 bahasa Ibu. Saya tawarin sama Ibu. Tapi saya ceramahnya nggak usah lama-lama Ibu ya. Iya. Ketahuan lapar ya. Nanti bahasa kulo tak campur-campur mawon nggih. Positif, banyak orang Jawa teng mriki. Tiang pundi, Bu? Oh, Jawa Melayu. Kalau Jawa Melayu itu berarti Jawanya lagi lari-lari. Jadi ada cerita unik Mas Jiwo. Kenapa kemudian saya belajar bahasa Jawa? Karena nenek saya itu masih ada darah Malang. Jadi ceritanya tahun 90 sekian saya berangkat ke Semarang. Dilala saya berangkatnya nggak bisa bahasa Jawa. Kami berdua ditanya sama ibu-ibu yang di rumah makan, Mas, panjenengan tiang pundi? Kalau katanya orang Jawa, kalau tiang itu apa Ibu? Orang mana? Lah perasaan saya yang namanya tiang ya tiang.
Mas, panjenengan tiang pundi? Saya sama teman kompak, tiang listrik, Bu. Lah karena kula mboten sakit bahasa Jawi toh. Lama-lama ditawarin makan. Nah, di situ ada penganan, makanan ringan namanya jenang. Jenang itu kalau di Pontianak namanya dodol. Orang sana bilangnya jenang. Lah saya sama Haji Fauzan ini kan ada darah Maduranya. Jenang bahasa Madura artinya tiang. Nah jenang nih tiang soko nih kok jenang, Bu. Lama-lama mbaknya bilang, Mas monggo makanannya. Ini apa mbak? Ini jenang, Mas. Astagfirullahaladzim. Lah saya sebagai orang Madura tersinggung tak? Masa saya jauh-jauh ke Semarang suruh makan tiang, Bu? Lah bahasa Madura niku tiang itu jenang artinya tiang. Tapi disitulah saya berjanji kepada ya Allah Gusti Allah matur suwun sanget panjenenganipun kersa sudah menjadikan saya sebagai orang Indonesia walaupun bahasanya beda, sukunya beda, adat budayanya berbeda, tapi kita disatukan oleh satu bendera namanya bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham, Bu? Ya kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Main lanjut-lanjut aja. Kenapa saya hari ini pakai sorban ini? Jarang-jarang saya pakai sorban, Ibu. Baru ini, Bu. Itu karena saya mau ketemu Ibu. Jadi ceritanya gini, Mas Jiwo. Saya pernah diundang sama ibu-ibu BKMT di daerah Tanjung Mayor. Tanjung Mayor ya. Hah? Oh sana ya. Saya sama driver speedboatnya janjian di Sungai Durian. Ya Mas, saya nanti ketemu di Sungai Durian jam 7 pagi. Insya Allah kalau jam 7 ke tempat acara jam 9 kan baru dimulai. Saya berangkat dari rumah terburu-buru lupa pakai sorban. Duduk sama anak saya yang masih kecil. Saya duduk sama sopirnya. Anehnya sopirnya nggak tahu kalau saya kiai. Mas janji jam 7. Kita ketemu jam 7, Mas. Anehnya sopirnya nggak nanya. Sampean kiai nopo boten gitu. Apa penampilan saya kurang meyakinkan apa dalam cerita-cerita akhirnya saya tanya sama sopir ini. Mas sampean nunggu siapa? Kebetulan sopirnya orang Tionghoa. Serius ini kejadian tahun 2016. Aku nunggu Pak Kai, ha? Hah? Nunggu Pak Kai mana? Itu ibu-ibu suluh saya jemput punya Pak Kiai, ho? Lah, kok tahu nggak? Yang mau dijemput tuh saya. Oh, tidak yakin, ho? Kata dia. Serius nih, Mbak. Karena saya nggak pakai ini. Kalau Pak Kiai itu pakai baju begini, pakai sorban, pakai songkok putih ya. Saya marah-marah pakai bahasa Jawa Timur. Jancu kan gitu. Iya kira-kira Mas, acaranya jam 9, jam 7 saya nunggu sopir, 2 jam kita duduk, dia nggak nanya kalau saya kiai. Nggak meyakinkan, habis itu dia marahin saya. Besok-besok Pak Kiai kalau diundang orang pakai sorban, oh. Ya Allah, seumur-umur saya dimarahin jamaah, yang marahin malah Cina coba. Makanya saya kalau diundang sama Mas Jiwo, saya bilang sama istri, Mi, saya panggil istri itu dengan panggilan paling sayang, Ibu. Serius. Kalau bangun tidur, saya peluk dia dari belakang. Lo ngapain marah? Itu kan biniku. Saya bangunin dia, halo cantik, bangun cantik. Dia lihat saya bilang, apa ganteng? Nah, serius. Mas, ya kan?
Lah Mas Jiwo tiap hari seperti itu. Yakin Mbak macam itu Mbak? Dan Nabi Muhammad SAW itu saking sayangnya sama istri, Nabi selalu memberikan julukan yang paling indah kepada istrinya. Nabi tidak pernah melontarkan kalimat atau ucapan yang membuat istrinya merasa tersakiti. Udahlah memang istrinya nggak cantik-cantik amat, masih diomongin sama lakinya, dasar jelek lu. Mas, mulai besok rubah seperti itu. Ji. Kalau bangunan istri seperti apa? Sayang juga. Tak mampu. Lah inilah kalau ketemu ibu-ibu, Bu. Saya kalau ketemu ibu-ibu, saya pasti lupa istri saya di rumah. Saking cantiknya. Masya Allah. Jadi suatu hari, Mbah, nggih, mohon maaf Mbah. Saya terpesona sama Mbah ini. Umur Mbah berapa? Umurnya sudah berapa? Umurnya berapa? Lupa sama umurnya. Ini kebanyakan nampaknya ini. Mbah masih ingat ini namanya Pak Suciwo? Enggak ingat. Makanya tak kenalin kali jenengan nggih. Niki asmaipun Pak Suciwo. Mohon pandunganipun kali panjenengan, mudah-mudahan paham bahasa Jawa, Mbah? Terus fungsinya saya ngomong apa? Ya, iyalah saya ganti Mbah ya. Mbak doain Pak Suciwo, moga-moga Pak Jiwo diberikan sehat, zahir batin, terus doanya dikabulkan oleh Allah, bisa mimpin kuburaya. Kalau kuburaya mencari pemimpin, carilah pemimpin orang-orang yang punya ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan. Mas Suciwo, bukan saya puji karena teman, Mas Suciwo dalam ilmu kepemimpinan itu sudah luar biasa banyak. Mulai dulu zaman anggota DPRD Kabupaten Mempawah, sebelum kuburaya terpisah menjadi kuburaya, beliau sudah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Mempawah. Dan terakhir jabatan beliau kemarin sebagai Wakil Bupati. Doanya Ibu dan Bapak, insya Allah mudah-mudahan beliau dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri wanita salihah, Ibu mau tahu? 3 saja, tidak banyak. Suatu hari Nabi Muhammad SAW menceritakan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak kedengeran Mas ya? Loh, boten kerungu nih. Ada lagi Ji? Biar puas sampean. Seumur-umur jadi kiai baru diperintah orang hari ini. Mas, kerungu nggih? Kedengeran ya? Mas sudah puas? Saya yang tersiksa, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu biar hatinya hari senang. Serius amat ibu di belakang itu. Bu, ciri-ciri wanita salihah kata Nabi kepada sahabat Umar bin Khattab, "Idza nadhara ilaiha sarratka." Kalau engkau melihat istrimu, hatimu bahagia. Kalau zaman kita masih muda dulu, umur 17 tahun, 19 tahun menikah, senyum masih bagus, suami kemudian kesemsem masih masuk akal. Nek zaman saniki Bu, umur 70 tahun, gigi sudah tinggal 2. Apakah ketika senyum suamimu masih bahagia? Entah sih nopo. Ibu yang di belakang. Ini masih anak kecil, ini giginya belum tumbuh ini. Jadi kata Nabi, kalau engkau melihat istrimu dan engkau berbahagia atasnya, berarti istrimu punya ciri yang pertama, wanita solihah. Maka belajarlah senyum sama suamimu, nong mak long, mak cu, mak ngah,
Bila masa laki kau balik kerja, jangan alis kau jadi satu. Nengok laki itu senyum. Biarpun gigi tinggal 2, tak masalah. Senyum, apa kabar bang? Baik. Udah sholat belum? Pertanyaan pertama kalau suami nyampe rumah apa? Pasti duit. Aku tahu dari muka engkau. Ini memang wanita mata duitan semuanya. Kalau lakimu pulang, tanya, Mas sudah sholat apa belum? Sebab sholatnya suami menentukan kebahagiaan istri. Bagaimana mungkin istri menjadi istri solihah kalau suamimu tidak sholat di luar sana? Paham? Maka bagaimana mungkin istri menjadi taat kepada suami kalau suaminya saja tidak taat kepada Allah? Kalau suami itu sudah mengkhianati Allah, bagaimana dengan dirimu? Itu suamimu. Aja lagi naik kaki jenah. Ya sekali-sekali tak campur bahasa Madura mawon gitu, Pak. Yang kedua, wa idza amaraha ata'atka. Kalau istrimu diperintah, dia taat kepadamu. Sama dengan ibu kita, Ibu Adsebi ini. Jadi istrinya Mas Jiwo itu kan taat kepada suami. Kemana-mana selalu diikutin. Ya. Ini pertanyaannya. Kemana-mana Mas Jiwo diikutin. Ini setia apa enggak percaya? Saya yakin setia. Hah? Saya yakin bahwa suami sukses yang namanya Pak Suciwo tidak lepas dari doa dan munajatnya seorang istri yang bernama Ibu Adzebi Latu Lensi. Susah bener ngasih nama ini. Saya bisa seperti ini pertama karena doa ibuku dan guruku. Yang kedua karena doa istriku. Makanya saya kemana-mana saya nggak pernah lupa istri, Bu. Nggak pernah. Saya asal jalan kemana-mana saya telepon istri. Assalamualaikum Umi. Umi di mana? Lagi di rumah. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, Umi di mana? Masih di rumah? Oh enggak, udah di mall. Itu yang bikin deg-degannya saya di situ itu, Bu. Makanya Pak Iqbal, Pak Iqbal ini kan anggota dewan 3 periode, Pak. Ya. Kita doakan beliau juga mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang menjadi pemimpin terbaik di Kuburaya ini. Ini dapilnya sampean ya. Jangan lupa Mas Iqbal ya. Nanti kalau Mas Jiwo terpilih jadi bupati, sampean dorong untuk pembangunan masjid ini. Insya Allah, amin. Yang ketiga ciri wanita soleh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza ghaba anha hafizatka. Kalau engkau tidak bersama istrimu, engkau jauh dari istrimu, engkau berada di tempat lain, istrimu menjaga kehormatanmu. Hati-hati. Ada suami, ada istri itu menjaga suami waktu dia bersamanya. Yang dimaksud oleh Nabi, istri itu menjaga kehormatannya apa? Pemimpin rumah tangga itu adalah suamimu. Maka jangan pernah membandingkan suamimu dengan suaminya orang lain. Seburuk-buruknya suamimu itu suamimu. Udahlah jelek, jangan dijelek-jelek. Udahlah memang jelek, dijelekin lagi. Nanya sama yang sebelah, Kak, laki kau seminggu kasih berapa? Laki aku baik. Bukan macam laki kau, kata dia. Astagfirullahaladzim. Mak ngah mau cuma long. Ya, itu yang ketawa pasti mak ngah kan? Dengar mak ngah. Seburuk-buruk laki kau itu imammu. Doakan sama Allah, ya Allah, laki aku memang tak baik ya Allah. Tapi ya Allah bukakan pintu hatinya biar dia jadi laki yang baik ya Allah. Macam tuh. Jangan kau adukan suamimu kepada orang lain. Hei, Mak Long. Suka dia.
Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau tidak bersama suamimu, jaga kehormatanmu sebagai istri. Memang hari ini istri kita tidak datang ke rumah tetangga, tapi tangannya sering bertetangga. Halo ibu, yang sering jempolnya ke tetangga. Awalnya baik-baik, assalamualaikum mak long, gitu deh kan. Waalaikumsalam, apa cu? Itu deh kan. Apa buat tadak gak? Nah, pada saat dia jawab tadak gak, mulai bergosip. Kalau perempuan itu Mas Jiwo, dia berkumpul 4 orang atau 3 orang, kalau belum penting-penting amat, suaranya tinggi. Masih jelas suaranya tuh. Tapi asal mulai penting, mulai kecil dia punya suara. Itu bini saya. Asal dia mulai bergosip bertiga jadi. Pertama gosip tetangga. Tetangga abes laki. Lelaki selesai, suami sewang selesai, mertua. Iya kak. Asal suara perempuan mulai kecil, gosip mulai datang. Anehnya semakin kecil suaranya makin paham dia. Pakai mata melotot lagi. Iya kok. Maka hai perempuan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa aman hidupnya, selamat di akhirat kalau dia mampu menjaga lidahnya. Maka daripada lidahmu mengucapkan sesuatu yang tidak baik, berzikir saja kepada Allah. Kalau ada waktu, ambil Quran. Ceritakan masalahmu hanya kepada Allah. Jangan kau menceritakan persoalanmu kepada orang lain. Masalah belum tentu selesai, masalah baru akan datang. Maka yang dapat menyelamatkan manusia itu hanya 2 perkara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Jaga rumah tanggamu, hiasi rumah tanggamu dengan 2 hal. Jangan lupa sholat dan tambah dengan baca Quran. Hal yang tidak penting, abaikan. Makanya ibu-ibu, bu, makin segera aja ibu. Mau sholat asar kita nih mak. Bukan apa, bini saya nunggu saya di rumah nih. Saya nih suami paling baik ibu, sepanjang yang saya tahu. Saya kalau kemana-mana, kenapa saya senang lihat Mas Jiwo ini dengan Mbak Zebi ini selalu bersama-sama, itu saya senang. Serius walaupun saya sambil gurau. Coba. Ibu. Kapan terakhir diajak jalan sama suami? Kita bergosip loh. Kapan terakhir diajak jalan sama suami? 5 tahun lalu. Hah? Kenapa harus nunggu hari Minggu? Oh, Sabtu gajian, Minggu jalan. Berarti hari Senin duit habis, dodok temenong. Emang mulut lancip Ustaz nih gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahagia itu sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Saya kalau pulang dari luar negeri, dari manapun, saya minta dijemput sama istri. Tolong jemput saya di bandara. Kenapa? Hal pertama kali yang saya harus lihat adalah wajah istri saya. Sekian jam, sekian hari dia menunggu kedatangan saya dalam doanya kepada Allah. Ya Allah, selamatkan suami saya dalam perjalanan. Adakah istri pernah mendoakan suaminya macam ini? Ya Allah, jangan sampai suamiku balik awal ya Allah. Walaupun kadang-kadang perempuan itu adalah makhluk yang paling membingungkan di dunia ini. Saya yakin tidak ada makhluk yang paling membingungkan selain istri. Saya kalau duduk di rumah selalu ditanya, kenapa nggak ngopi? Tumben Nabi nggak keluar. Pas giliran saya keluar dapat 5 menit ditelepon. Coba Bu, ingat-ingat. Kalau suami di rumah pasti ditanya, tumben nggak ngopi bang? Tumben nggak keluar? Tapi udah keluar 5 menit dicari. Maka saya bilang sama istriku, ya Allah, terima kasih engkau sudah menitipkan seorang perempuan yang hebat. Setelah ibuku sudah tidak ada, penggantinya adalah istriku.
Kenapa? Aku bisa seperti ini karena doa istriku. Maka Mas Jiwo, saya titip kesuksesan Anda pertama tergantung doa seorang perempuan yang bernama Ibu, dan yang kedua tergantung doa seorang perempuan yang hebat bernama Adzebi Latulensi. Jaga dia dengan baik, jaga dia dengan doa, dan jaga dia dengan penjagaan iman yang kuat. Istrimu adalah kebanggaanmu kelak di hari kiamat. Nanti Allah nanya di hari kiamat, Jiwo, Gusti Allah, siapa istrimu? Mas, siapa yang mau disebut duluan, Mas? Nah, gurau jo. Emang laki kau. Allah akan bertanya, siapa yang kau pimpin? Pertama, istriku, ya Allah. Panggil istrimu. Apakah engkau memimpin dengan baik apa tidak? Kedua, siapa? Anak-anakku, ya Allah. Maka ingat, seorang ayah adalah pemimpin, dan pemimpin itu pasti akan ditanya oleh Allah tentang pertanggungjawaban apa yang dipimpinnya. Bahwa kullukum ra'in, setiap dari diri kalian wahai laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti akan Allah tanya tentang apa yang tengah dia pimpin. Mimpin istri ditanya tentang istrinya, mimpin anak ditanya tentang anaknya, mimpin masyarakat ditanya tentang masyarakatnya. Termasuklah mana tadi Pak Kepala Dusun, ada Kepala Dusun ya? Pak Kades, Pak Kepala Dusun ya? Pak Kepala Dusun, warga kita berapa? Satu dusunnya? 285 kakak, satu dusun. Satu dusun, berarti satu desa? 4.000 lebih. Mudah-mudahan desa Tembang Kacang ini bisa menjadi desa yang makmur, amin. Desa yang hebat, amin. Yang mampu melahirkan anak soleh dan solehah. Dan sekali lagi itu tergantung kepada ayah dan ibu. Ayah yang soleh dan ibu yang solehah. Biasakan mendoakan anak yang baik-baik. Walaupun hari ini mungkin anak kita tidak baik, tapi doakan yang terbaik untuk anakmu. Jangan pernah mengeluh karena anak kita hari ini tidak soleh. Yakinlah bahwa engkau sedang diuji oleh Allah. Suami diuji tentang istri, ayah diuji tentang anak-anaknya, dan ibu juga diuji tentang suami, ibu pun juga diuji tentang anak-anak ibu. Bahwa yakinlah ujian itu pasti akan datang kepada setiap orang. Sebelum ujian itu datang, maka persiapkan dulu hati yang sabar dan ikhlas. Ketika suamimu hari ini belum salih, doakan kepada Allah, ya Allah, jadikan suami saya sebagai suami yang salih. Ketika anakmu belum salih atau salihah, doakan kepada Allah agar mereka menjadi anak yang salih dan salihah. Sebab kemuliaan seorang ibu dan seorang ayah adalah ketika memiliki anak salih. Maka upaya dari Mas Jiwo, salah satu putrinya, putri Mas G, salah satu putri beliau itu dikirim ke Yaman, hari ini berada di Tarim, apa Hadramut? Di Tarim ya? Di Tarim. Putri beliau hari ini sedang belajar di Tarim. Mudah-mudahan kelak ketika pulang ke Indonesia Allah jadikan sebagai seorang da'iyah, seorang yang mengajak manusia yang lainnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kampung ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kampung yang baik, kampung yang penuh barakah, serta kampung yang penuh nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga hubunganmu dengan tetanggamu. Ya, tetanggamu adalah saudara terdekatmu. Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, pesan Nabi, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Ada tetangga yang baik, ada juga yang tak baik. Bu, kalau ada tetangga baik, apakah ibu akan membalas baik? Kalau tetangga tak baik, mau balas baik apa tidak? Bagus. Berarti ibu wanita solihah. Walaupun tetangga ada yang tak baik, suka ngeselin kan? Tapi biarlah serahkan saja kepada Allah. Ya Allah, aku punya tetangga yang tidak baik, tapi aku berharap dia kelak akan menjadi orang baik. Ya, suatu hari Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Saya minta waktu 5 menit lagi. Kasihan Mbah sudah kecapean ya Mbah ya. Ya. Nabi bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Apa pesan Nabi? Ya Uqbah, wahai Uqbah, kalau nanti engkau bertemu dengan 3 orang ini, pertama,
silman qata'aka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutus. Ada orang senang silaturahim, ada juga yang senang memutus silaturahim. Ada tetangga baik, tapi ada juga yang buruk. Kalau tetanggamu buruk, kata Nabi, silman qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memusuhimu. Yang pertama. Yang kedua, wa'ti mimman haramaka, berikan sesuatu kepada orang yang menolak memberi. Ada orang yang senang memberi, ada juga orang yang pelit. Pelit, kikir, bakhil, medit, kedekut, garam tuku. Apa lagi? Tahu garam tuku? Tahu. Zaman dulu kita masih kecil lagi, ada garam tuku. Wah, itu tandanya dia pelit super dia. Ada orang yang tidak senang memberi, beri kata Nabi. Kau memberi, dia tidak mau, kasih saja. Tidak masalah kata Nabi. Dan yang terakhir, wa'fu mimman zalamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Halo Ibu. Siapa orang yang pernah menyakitimu? Adakah orang yang pernah menyakitimu? Aku tahu jawabannya, pasti suamimu. Hah? Yang namanya orang hidup, suami istri kan punya potensi nyakitin. Ya, suami kadang nyeletuk nggak enak, maafin nggak? Maafin. Kadang juga istri suka nyeletuk kurang enak ke suami, suami harus maafin. Haji Fauzan, ingat nih, pernah nggak istri mengucapkan sesuatu yang bikin nggak enak? Hari ini ada. Saya tanya bukan hari ini, lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya? Dia ngomong apa sih? Mana istrinya? Mana? Masya Allah, enggak, saya gurau aja Mi ya. Saya gurau aja. Jadi kata Nabi, wa'fu mimman zalamaka. Kalau suamimu pernah menyakiti dengan ucapan yang tidak enak, maafkan. Mau maafin kan nih? So sweet. Suami nyakitin istri, pernah nggak suami minta maaf sama ibu? Serius? Mbak Zebi, Mas pernah minta maaf? Pernah. Salah apa Mas? Bu, pernah minta maaf sama suami? Kalau suami meminta maaf, apakah akan memaafkan? Maafkan. Setiap Idul Fitri, anak kecil juga tahu ibu. Bu, suami minta maaf sama istri itu bukan aib. Betul? Enggak ada salahnya suami minta maaf, karena suami itu pasti tidak sempurna. Saya hampir tiap hari minta maaf sama istri. Sampai istri saya nanya, emang sebanyak apa salahmu sih? Nggak usah. Minta maaf aja, karena namanya suami nggak sempurna. Istri pun juga pasti tidak sempurna. Kekurangan istri ditutupi oleh kesempurnaan suami. Kekurangan suami ditutupi kesempurnaannya istri. Selesai. Kita langsung sholat asar. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendengarkan tausiah singkat ini. Mudah-mudahan main lanjut aja loh. Ibu Jamilah ya? Kita pernah satu sekolah kan ya? Iya, pernah ya? Pernah naksir saya kan? Serius? Enggak, saya sudah maafkan itu kok. Kita sama-sama di PGA dulu Ibu. Ya, Ibu Jamilah ya. Rupanya beliau tuh masih ingat Ibu. Beliau masih ingat tadi ketemu saya di sini. Mohon maaf, saya lupa, agak-agak ingat tadi gitu tuh kan. Masalahnya suratmu pernah nggak aku balas gitu Jamilah. Mohon maaf ya. Gurau Bu. Gurau. Yo. Mohon maaf, kita dulu pernah berteman di sekolah. Mungkin ya, karena saya juga pernah jadi anak muda zaman kita sekolah ya Ibu Jamilah ya. Makan bakwan 10 bayarnya 3 kan.
Itu kerjanya Mas Jiwo itu. Ya ibu-ibu ya. Saya mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan banyak salah. Iya kan? Ah tuh, udah diingat sama teman sekolahnya dulu. Ini pernah ngempesin ban sepeda sampean ya. Terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Rezekinya dilancarkan oleh Allah. Anaknya jadi anak yang saleh dan salihah. Kemudian doakan serta dukung untuk sahabat dan saudara kita Mas Jiwo. Mudah-mudahan kelak bisa menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah, bisa membawa perubahan lebih baik bagi kuburaya. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمك ويكافئ مزيدا اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم برحمتك الواسعة وبنعمتك العظيمة وبعلائك الجسيمة يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة الفردوس مأواهم ومثواهم اللهم أعيدهم من عذاب القبور اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران يا ربنا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلان يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إن هذا الدعاء لإخواننا سوجي وإسئ إمصاص اللهم اجعله من عبادك الصالح اللهم اجعله من عبادك الصالح اللهم اجعل عليه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.